Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau dan aneh begitu kan. Anies dilaporkan ke Bawaslu karena singgung 340 hektar lahan Prabowo. Timnas Amin data dari Jokowi katanya begitu kan ya. Jadi ngapain Jokowi pernah menyampaikan hal itu begitu kan ya? Kenapa hari ini ya kok bisa dipermasalahkan ketika Anies Baswedan menyampaikan itu begitu? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita ya luruskan di situ begitu kan. Ada yang aneh mereka, kenapa ya dikit-dikit lapor begitu kan. Dia tidak tahu apa maksudnya begitu kan ya. Kalau dikit-dikit lapor, apa begitu kan. Masa rasionalitas demokrasi kita begitu kan. Kalau dikit-dikit lapor gimana letak logika mereka begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi data yang disampaikan Anies Baswedan itu benar-benar nyata dan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu kan. Ya kita dengarkan ini. Ya dengarkan. Saya tahu Pak Nih. Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 200. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Nah, itu kan sudah jelaskan ya. Sudah jelas tadi kan apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Apakah tidak blunder mereka begitu kan? Sudah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu. Masih mau melaporkan saat ini, buat apa melaporkan? Ini negara demokrasi loh begitu kan ya. Jadi pengen malu aja mereka begitu kan. Dulu Bapak juga sebut Prabowo punya lahan 220.000 hektar begitu kan ya di Kalimantan, 1.200 begitu di Aceh. Sekarang kok nggak boleh mengatakan seperti itu begitu. Ini gimana begitu kan? Ini mau debat, mau terang-terangan atau mau apa begitu kan ya? Kok masalah menyebutkan seperti itu ya tidak boleh begitu kan. Kalau sudah takut, kalau sudah tidak apa dan sebagainya ya jangan kata-kata Ganjar, kata Pak Ganjar. Jangan ikut politik lah, jangan ikut debat lah kalau tidak ingin terbuka di situ begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Biarlah masyarakat yang akan menilai ini semua begitu kan ya. Indonesia sepertinya ya negara demokrasi banget ya. Kalau nggak mau disinggung duduk manis di rumah aja kan enak. Kalau pejabat publik ya resiko itu pasti ada. Dijelek-jelekin, dimaki-maki dimanapun juga resiko. Nggak mau ada risiko itu ya tidur di rumah. Jangan ikut pilpres. Betul di situ begitu kan. Ya masalah pilpres itu begitu kan ya. Yang namanya debat itu saling serang sana sini. Kalau tidak mau diserang, pengennya santai, pengennya menang di situ begitu. Ya mending tidur aja di rumah, rokokan, ngopi di situ begitu kan ya. Biar masyarakat kualitasnya tahu siapa sebenarnya sosok pemimpin yang harus kita pilih di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian tiba-tiba ya mengklarifikasi di media sosial sana sini sana sini sana sini. Ujung-ujungnya apa coba ya dizalimi. Ujung-ujungnya apa begitu kan ya merasa diserang, merasa dikritik secara pribadinya. Padahal itu adalah kenyataan. Ini bayangkan begitu hal-hal seperti itu ya. Tidak mau dikritik dan sebagainya. Ini apa coba bayangkan. Bahkan Anies dilaporkan ke Bawaslu karena singgung 340 hektar lahan Prabowo. Timnas Amin data dari Jokowi ya.
Juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan ya Mohaimin Iskandar atau Timnas Amin ya Osmah Abdul Aziz menanggapi santai perihal pelaporan Anies ya oleh pendekar hukum. Wah, pendekar hukum bersih ya, pendekar hukum pemilu bersih ya kepada Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340 hektar tersebut. Yang melaporkan itu adalah pendekar hukum. Wah, tidak main-main, ini pendekar loh begitu kan ya. Ini pendekar begitu kan ya. Tapi seorang pendekar tidak berpikir secara rasionalitas begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Apakah ini cari sensasi di depan Prabowo ya agar diangkat komisaris atau apa? Osman mengatakan data kepemilikan lahan Prabowo itu bersumber dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi pernah menyinggung data dengan jumlah berserupa ya di 2019. Itu padahal itu sama mereka datanya begitu kan. Kenapa di era Jokowi tidak dipermasalahkan, sekarang kok dipermasalahkan? Kan aneh mereka ya. Dalam penyampaian visi dan misi, Anies Baswedan sempat berbicara soal lebih dari separuh tentara tak memiliki rumah dinas. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru punya lebih dari 304 hektar tanah. Bahkan ya Anies kemudian bermaksud mengklarifikasi ucapan itu saat menjawab pertanyaan moderator tentang pertahanan cyber. Dia mengatakan angka yang disebut ya terlalu kecil. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340 ribu hektar. Saya klarifikasi itu. Mendengar klarifikasi itu Pak Prabowo sontak memotong. Dia menyatakan data yang Anies sampaikan salah. Itu pun salah. Itu pun salah Mas Anies. Jangan katanya begitu ya. Namun sebelum Prabowo sempat melanjutkan instruksinya, moderator segera mengingatkan bahwa Prabowo untuk bicara waktunya. Dalam debat Capres 2019, Jokowi pernah menyatakan bahwa Prabowo memiliki 340 ribu hektar lahan dengan rinci 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektar di Aceh. Bahkan karena itulah ya disinggung Jokowi telah di sesi debat saat itu. Prabowo tidak memiliki kesempatan untuk langsung menanggapi. Kan sudah jelas mereka begitu. Kenapa Anies Baswedan mau dilaporkan? Oh jelas-jelas datanya benar. Jokowi juga menyampaikan seperti itu begitu kan. Kalau tidak mau dikritik sana sini, mending menurut saya pribadi tidur aja begitu kan. Tidak usah ikut copres begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu sebagai Menhan tidak punya data secara lengkap, ya, tidak punya prestasi secara nasional, sehingga apa yang terjadi selama ini ya kebijakan-kebijakan, anggaran-anggaran ya yang kemudian tidak begitu kurang terbuka begitu kan. Debat itu seharusnya terbuka. Apa yang disampaikan Pak Ganjar memang betul begitu kan. Kalau tidak mau ingin dikritik sana sini mending begitu tidak usah ikut capres, tidak usah ikut debat katanya begitu ya. Jadi ini menarik begitu kan di situ begitu sehingga apa yang terjadi itu menurut saya pribadi lebih baik menurut saya pribadi Prabowo ya masih banyak belajar lagi soal itu begitu kan ya. Bahkan satu sih mengatakan ya ketika isu muncul ya Prabowo juga menekankan bahwa lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing karena menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot begitu kan. Ini walaupun sifatnya hak GB di situ begitu kan. Seharusnya diberikan negara bukan dikelola untuk perseorangan di situ begitu kan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin kan semakin miskin di situ begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.